Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Surabaya. Hari ini Rabu 5 Februari 2025. Firman Tuhan tertulis dalam Mazmur pasal 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan. Bersama Tuhan kita menjadi kuat. Itulah topik firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, pergumulan seringkali membuat kita merana, lemah, takut, bahkan tak berdaya. Terkadang kita mempertanyakan, mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan membiarkan? Ketika pergumulan semakin berat, tidak sedikit juga orang Kristen yang lari tanda petik dan mencari jawaban di luar Tuhan. Mazmur 6 ini mengajar kita bagaimana Daud menghadapi pergumulannya dengan doa. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, meminta belas kasihannya dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia harus merana dan menderita. Itu bisa kita baca di ayat 3 dan 4. Dan mungkin kita mengingat sepanjang hidupnya Daud seringkali menghadapi bahaya, ancaman, dan pergumulan. Ketika dia mengembalakan ternak pun, ancaman binatang buas selalu mengintai. Belum lagi pergumulannya dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya dan pergumulan lainnya. Setiap malam dia merana dan menggenangi tempat tidurnya dengan air mata agar Tuhan meluputkan dan menyelamatkannya dari bahaya maut yang mengancamnya. Bisa kita baca di ayat 5 dan sampai ayat 8. Bapak Ibu saudara-saudara, paling tidak ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dari Daud dalam hal ini. Pertama, berseru dan datang kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan kelegaan. Artinya, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup ini selalu mulus, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita ini selalu aman, tanpa masalah dan pergumulan. Namun, Dia berjanji tidak akan membiarkan kita, umatnya, dicobai melebihi kekuatan kita. Dia akan memberi, Tuhan akan memberi jalan keluar. Yang kedua, merendahkan diri, meminta belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Pergumulan dan pencobaan dapat mengarahkan kita untuk mengevaluasi diri, membentuk diri menjadi lebih baik, dan menuntun kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, pada akhirnya dalam doanya ini Daud mendapat kelegaan dan keyakinan. Pertolongan Tuhan memberinya kekuatan. Masalahnya pasti akan terus ada selama kita masih hidup di dunia. Masalah itu tidak akan pernah lepas dari kita. Kita selalu
menghadapi yang namanya masalah. Sekali lagi, sepanjang kita masih hidup di dunia, kita tidak boleh lepas atau terhindar dari masalah. Namun hadapilah masalah dan pergumulan, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kehebatanmu, tapi bersama dengan Tuhan. Andalkanlah Tuhan, maka kita akan kuat, optimis, dan tentunya semangat. Kita akan dimampukan menang atas setiap pergumulan. Seperti Ayub, pergumulan yang dialami Ayub sungguh sangat luar biasa, namun dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Lihatlah, kemenangan menjadi bagian dari hidup Ayub. Demikianlah hidup orang percaya. Jangan lihat penderitaan sebagai hukuman atau murka Tuhan, tetapi lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk memperkokoh iman kita dan semakin membawa kita kepada Dia sebagai sumber kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dalam pergumulan harus senantiasa terpancar dari hidup orang percaya, sehingga tidak ada kata menyerah, karena cara Tuhan sangat luar biasa memakai umat yang dikasihinya. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita sering bersikap seolah-olah Tuhan tidak lagi mendengar dan berpihak kepada kita. Kita sering menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa mau melihat apa di balik rasa sakit yang kita alami. Tuhan bukan hanya mengizinkan penderitaan sebagai hukuman bagi yang berdosa, namun juga mengizinkan berbagai penderitaan dan pergumulan mewarnai kehidupan Kristen yang setia dan hidup takut akan Tuhan. Penghayatan makna firman Tuhan itu akan membentuk kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan kali ini. Sebaliknya, kita belajar dan melalui berbagai pergumulan yang seringkali membawa duka di awal, namun membawa sukacita di hari kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa melihat rancangan-Mu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Tuntun kami untuk senantiasa melihat karya-Mu sebagai cara Tuhan membentuk iman kami menjadi iman yang kokoh sampai kemenangan menjadi bagian hidup kami. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.